Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Setelah orang-orang mulai memasuki dunia jin di dalam menara bintang, pergilah, kalian semua telah memiliki peta dunia jin. Kali ini kalian tidak memiliki bimbingan dari Luo Feng. Mudah-mudahan kalian semua bisa lulus penyaringan tentara, kata pemimpin kota Primal Chaos. Semua master alam semesta penuh hormat dan terbang keluar dari menara bintang. Kelompok master alam semesta dari aliansi Hong kemudian pergi ke istana mereka sendiri dan terbang menuju dunia jin melalui membran alam semesta dan ke dunia jin. Beberapa bahkan terbang ke sana sendiri. Seiring berjalannya waktu, mereka yang telah mengirim makhluk agung dari kekuatan yang sama ke dunia jin semuanya kembali. Namun, menara bintang Luo Feng masih melayang di angkasa. Luo Feng, pemimpin kota Primal Chaos, berbalik melihat Luo Feng di sisinya. Tidak perlu terburu-buru, kata Luo Feng tersenyum. Sebuah pesawat ruang angkasa perak terbang keluar dari dunia jin dan terbang menuju menara bintang. Itu menyusut saat mendekati menara bintang dan terbang masuk. Apa yang terjadi? Pemimpin kota Primal Chaos memandang Luo Feng dan bingung. Kau bilang aku mendapat cukup banyak di dunia jin, kata Luo Feng sambil berbalik. Segera binatang bertanduk emas bermandikan cahaya hitam masuk. Aku telah mengambil hadiahnya. Hadiah? Pemimpin kota Primal Chaos tampak senang. 10 barang berharga jenis mesin dan 100 harta karun sejati tingkat dewa, kata Luo Feng. Hah? Sebanyak itu? Pemimpin kota Primal Chaos linglung. Dia tahu bahwa itu adalah perjalanan yang bermanfaat bagi Luo Feng, tapi ini keterlaluan. Barang berharga tingkat dewa sejati adalah harta karun sejati tertinggi di samudera semesta. 100 harta karun sejati tertinggi. Ini luar biasa. Itu setara dengan semua harta sejati tertinggi dari semua kekuatan gabungan samudera semesta. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Dengan semua makhluk agung yang sekarang memasuki dunia jin, barang-barang berharga di lautan semesta akan meningkat pesat. Itu benar, kata pemimpin kota Primal Chaos dengan anggukan. Kami tidak bisa memberikannya begitu saja. Kami memiliki aturan dalam ras kami. Luo Feng, Anda yang mendapatkan semua barang berharga ini, sehingga Anda memiliki hak untuk memutuskan bagaimana mendistribusikannya. Individu harus membayar harga untuk mereka atau memberikan kontribusi besar untuk mendapatkannya. Luo Feng mengangguk berkata, saya punya rencana sendiri. Tentu saja mereka perlu memberikan kontribusi. Sudah waktunya untuk kembali. Luo Feng melihat keluar, mengambil alih menara bintang dan terbang keluar. Sejak disegel dan dianugerahi kekuatan dunia oleh Raja Dewa Negara Jin, Luo Feng memiliki otoritas tertinggi di dunia jin. Dia bisa dengan mudah mendapatkan apapun yang dia inginkan di dunia jin tanpa masalah. Sehingga Luo Feng sekarang bisa mengalihkan fokusnya kembali ke lautan semesta dan umat manusia. Namun, dia meninggalkan tubuh aslinya di dunia jin. Perahu mausoleum telah kembali. Aku juga bisa mengeluarkan Dewa Wuki. Bagaimanapun, aku tak terkalahkan di dunia jin. Jadi tidak perlu Dewa Wuki. Binatang bertanduk emas juga kembali. Karena ada banyak bahaya di dalam lautan semesta. Tubuh asli bumi sekarang sedang bersiap di dunia jin. Dia sedang menunggu makhluk agung dari tanah suci bulan ungu dan kekuatan bersatu untuk datang. Tapi itu bisa memakan waktu beberapa bulan. Dia telah memutuskan bahwa tanggal pembantaian itu 1 tahun kemudian. Di wilayah ras Rangga di alam semesta asli. Binatang sektor, mungkinkah ada makhluk yang begitu menakutkan? Ratu Serangga duduk di atas tahta dan merenung. Kita belum sepenuhnya mempersiapkan diri, jadi tidak perlu terburu-buru. Bahkan jika kita terburu-buru ke sana sekarang,
ketika kita tiba di luar miniatur alam semesta dunia jin, membran alam semesta mungkin tidak lagi putih. Kita harus mempersiapkan diri kita sendiri. Kita akan memasuki di era keempat. Kita perlu mendapatkan barang berharga sebanyak yang kita bisa. Sebenarnya, untuk semua kekuatan di lautan semesta, meskipun banyak master alam semesta telah memasuki dunia jin, hanya beberapa master tertinggi alam semesta yang masuk. Setiap dewa sejati atau master tertinggi alam semesta adalah Pilaras, dan begitu dewa sejati mati, miniatur alam semesta akan runtuh, dan semua makhluk di dalamnya akan mati. Jadi ketika dewa sejati berpikir untuk pergi ke dunia jin, mereka perlu ekstra hati-hati. Di alam semesta asli, di pusat wilayah manusia, di wilayah rahasia utama, barang berharga tipe mesin ini sangat kuat. Pemimpin kota Primal Chaos berdiri di sana. Seluruh tubuhnya diliputi cahaya kemasan. Ada 3 pasang sayap emas di punggungnya, menyerap kekuatan kuat. Itu memang barang berharga jenis mesin yang tampak menakjubkan. Itu juga merupakan jenis mesin tingkat atas yang diperoleh Luo Feng. Aku bisa menjadi 2 tingkat lebih kuat dengan barang berharga ini. Dia menggelengkan kepalanya. Pantas saja keinginan alam semesta asli meminta semua makhluk agung untuk memasuki dunia jin. Sebenarnya, tanpa ancaman dari binatang sektor, kita bahkan tidak akan diizinkan untuk menemukan dunia jin, kata Luo Feng. Itu benar, pemimpin kota Primal Chaos mengangguk. Saat melakukan perjalanan kembali ke alam semesta asli dari lautan semesta, dia menguji kekuatan barang berharga tipe mesin. Mungkin sulit bagi master alam semesta manusia lainnya untuk mendapatkan barang berharga, tetapi pemimpin kota Primal Chaos dengan mudah mendapatkan barang berharga tipe mesin. Harta sejati tertinggi tipe jiwa, harta sejati tertinggi tipe istana, dan tipe domain dari Luo Feng. Semuanya gratis. Pemimpin kota Primal Chaos tahu bahwa badai akan datang, jadi dia tidak menolaknya. Luo Feng, kamu telah memberikan banyak kontribusi kepada umat manusia seperti guru origin, kata pemimpin kota Primal Chaos saat dia melakukan perjalanan kembali ke alam semesta asli. Guru, kamu telah menjaga manusia dari dalam, menjaga dan mengatur ras kita. Kamu membuat ras kita makmur. Ini adalah kontribusi yang paling penting, kata Luo Feng. Ketika pemimpin kota Primal Chaos kembali ke alam semesta asli, dia hanya bisa menggunakan kekuatan di level 6 tingkat atas, bahkan dengan barang berharga tipe mesin. Tapi dia masih senang dengan barang berharga yang dia peroleh. Jika kapak besar memiliki barang-barang berharga ini, dia bisa saja. Pemimpin kota Primal Chaos menghela nafas. Guru! Luo Feng tiba-tiba membuka mulutnya. Dia mengerutkan kening. Pemimpin kota Primal Chaos melihat keluar. Itu 3 dewa leluhur. Ayo pergi. Shoo, shoo. Mereka berdua menghilang. 3 dewa leluhur dari sekolah dewa leluhur berdiri di atas lautan terpencil yang tak berujung. Luo Feng lautan terpencil dan pemimpin kota Primal Chaos muncul bersama. Kenapa kamu di sini, dewa leluhur? Kata pemimpin kota Primal Chaos. Dewa leluhur tua berkata, Chaos, kita di sini untuk pemimpin gerombolan Bima Sakti. Untukku, Luo Feng mengerutkan kening. Benar, kata dewa leluhur termuda. Menurut keinginan alam semesta asli, meskipun Bima Sakti hanya seorang master alam semesta, dia adalah makhluk agung terkuat di samudera semesta. Makhluk agung terkuat di lautan semesta. Pemimpin kota Primal Chaos tampak terkejut. Dengan kekuatan besar datanglah tanggung jawab yang besar, kata dewa leluhur muda itu. Bahaya akan datang, jadi kami membutuhkan makhluk hebat untuk menghadapinya. Saat kami berbagi informasi tentang binatang sektor dengan semua kekuatan dari lautan semesta, kami memberitahu mereka bahwa master alam semesta tidak dapat melawan binatang sektor. Namun, kami hanya berbicara tentang master alam semesta secara umum, tidak termasuk Anda, pemimpin gerombolan Bima Sakti. Dewa leluhur bermuka 2 menambahkan, pemimpin gerombolan Bima Sakti adalah makhluk agung terkuat di lautan semesta. Jika Anda tidak dapat mengalahkan binatang sektor, yang lain tidak ada yang bisa.
Meskipun Anda hanya master alam semesta, Anda memiliki banyak tubuh. Bahkan jika salah satu dari mereka mati, lautan terpencil yang tak berujung ini dapat dengan cepat membuat satu-satunya hal yang hilang adalah beberapa barang berharga. Ini adalah momen penting yang menentukan nasib semua makhluk di lautan semesta. Pemimpin gerombolan Bima Sakti, Anda memiliki banyak tubuh dan kamu yang terkuat. Kamu yang paling cocok untuk melawan binatang sektor, kata dewa leluhur tua. Tidak perlu menyanjungku, Luo Feng menyeringai. Ini hanya sementara. Master tertinggi alam semesta itu tidak memiliki barang berharga jenis mesin. Begitu mereka memperolehnya, kekuatan mereka akan melonjak. Maka aku tidak akan menjadi yang terkuat. Sedangkan untuk binatang sektor, Luo Feng menggelengkan kepalanya. Aku akan memutuskan apakah aku akan pergi atau tidak. Membunuh binatang sektor adalah kontribusi yang sangat besar. Anda akan dapat meminta keinginan alam semesta asli untuk membalas budi Anda. Jika Anda memberikan kontribusi yang cukup, bahkan guru origin yang ditekan oleh alam semesta asli dapat dilepaskan, kata dewa leluhur tua. Apa? Teriak pemimpin kota Primal Chaos. Guru origin dilepaskan? Luo Feng juga sangat senang. Benar, kata dewa leluhur muda. Semakin banyak kontribusi yang Anda berikan, semakin banyak Anda dapat meminta dari alam semesta asli. Lebih sulit meminta alam semesta asli untuk melepaskan guru origin daripada meminta beberapa barang berharga jenis mesin. Keinginan alam semesta asli mengatakan bahwa begitu guru origin dilepaskan, dia dapat segera membuat terobosan dan mencapai level baru. Saat ini, dia tidak akan dilepaskan dan akan dihancurkan ketika era alam semesta ini berakhir. Namun, karena binatang sektor adalah ancaman bagi semua ras, jadi jika kamu membunuh mereka, kau bisa melepaskan guru origin. Luo Feng dan pemimpin kota Primal Chaos saling memandang. Pemimpin gerombolan Bima Sakti, kata dewa leluhur muda. Jika Anda memiliki keraguan, Anda dapat datang ke wilayah rahasia dewa leluhur dan bertanya kepada kami. Kami dapat berbicara dengan keinginan alam semesta asli secara langsung dan memberi Anda jawaban. Kami sekarang pergi dulu. Kami tidak tinggal lama di sini. Kemudian, ketiga dewa leluhur tersenyum dan terbang pergi. Pemimpin kota Primal Chaos memberitahu Luo Feng setelah menyaksikan ketiga dewa leluhur menghilang. Ini adalah krisis besar yang dapat memusnahkan semua ras di dalam lautan semesta dan membawa umat manusia ke ujungnya. Mungkin penting untuk membantu guru origin melepaskan kembali kebebasannya, tetapi dibandingkan dengan krisis besar ini, situasi guru origin tampak ringan. Anda tidak boleh terpengaruh. Dan juga, dia menambahkan, sekarang kamu hanyalah seorang master alam semesta, tapi kekuatan tempurmu sudah cukup kuat. Setelah kamu menjadi dewa sejati, kekuatanmu pasti akan meningkat beberapa level lagi. Saat itu, akan lebih mudah bagimu untuk menghadapi binatang sektor. Kamu juga akan lebih percaya diri. Dan sekarang, keinginan alam semesta asli yang membimbing Anda, mendorong Anda untuk pergi berperang. Apakah ini benar-benar karena ia dengan sungguh-sungguh ingin agar binatang sektor mati? Apakah ini benar-benar karena ia dengan sungguh-sungguh ingin agar binatang sektor mati? Atau karena ia ingin meminjam upaya binatang sektor untuk membunuh dan menghancurkan Anda? Lagi pula, selain dari kapak besar, tidak satu pun dari kita yang benar-benar bertukar pukulan dengan binatang sektor sebelumnya. Dikenal sebagai keberadaan yang mewakili kehancuran. Metode serangannya harus benar-benar meneror. Bahkan jika kamu memiliki banyak tubuh, jika jiwamu dimusnahkan, maka berbagai tubuh lainnya akan binasa. Jika keinginan alam semesta asli benar-benar ingin kamu membunuh binatang sektor, maka kamu tidak perlu khawatir. Tapi jika itu dimaksudkan untuk meminjam bantuan dari binatang sektor untuk membunuhmu, maka kamu perlu sangat waspada. Disinilah kau tidak boleh lengah. Lagi pula, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, bahkan jika binatang sektor benar-benar tak terhentikan, paling parah, alam semesta asli akan menghancurkan diri sendiri
dan berubah kembali ke asalnya. Ketika yang terburuk sudah berakhir, itu masih bisa berevolusi kembali ke alam semesta asli. Kekuatan alam semesta asli bagi siapapun untuk benar-benar dapat menghancurkannya dari tingkat fundamental, itu sama sekali tidak pernah terdengar. Jika memang begitu, lalu mengapa dia ingin membunuh binatang sektor? Apakah ini nyata? Atau apakah semuanya hanyalah bagian dari plot yang lebih besar? Luo Feng mengangguk berulang kali saat dia mendengarkan. Memang benar, binatang sektor mewakili kehancuran, tetapi alam semesta asli mewakili kehidupan. Binatang sektor akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dilahirkan, tapi alam semesta asli terus mengalami kehancuran dan kelahiran kembali. Faktanya, itu tidak pernah benar-benar dihancurkan sebelumnya. Ini karena bahkan binatang sektor tidak pernah benar-benar mampu menghancurkan alam semesta asli. Saya mengerti, Guru, kata Luo Feng mengangguk dengan serius. Bagaimanapun, Guru Origin sudah ditekan, keluh pemimpin kota Primal Chaos. Bahkan jika Anda dibawa ke kehancuran oleh keinginan alam semesta asli, tidak peduli seberapa percaya diri saya masih sangat sadar bahwa dalam aspek tertentu, saya tidak akan pernah sebaik Anda dan Guru Origin. Saat ini, Luo Feng tidak terburu-buru menuju tanah kegelapan. Lagi pula, menurut apa yang dikatakan oleh keinginan alam semesta asli, itu harus dihancurkan sebelum era reinkarnasi ini. Betapa lamanya satuan waktu era reinkarnasi itu. Lagi pula, Luo Feng bahkan belum hidup lebih dari 10 juta tahun. Pada saat yang sama, Luo Feng juga sedang mempersiapkan sapuan besar yang akan datang. Beberapa hari lagi berlalu, di galaksi Bima Sakti, di tanah suci Bima Sakti, lautan terpencil Luo Feng duduk di menara 9 lantai yang melayang di depan matanya, sedang berlatih. Guru, lautan terpencil Luo Feng tiba-tiba menghentikan apa yang dia lakukan dengan membalikkan tangannya dan mengambil token komunikasi. Luo Feng, ada berita masuk dan itu dikirim oleh tamu gunung yang duduk. Segera lautan terpencil Luo Feng menjadi serius. Guru, jawab Luo Feng. Ketiga dewa leluhur itu pasti sudah menemuimu, kata tamu gunung yang duduk. Luo Feng terkejut, tapi tetap saja dia menjawab, ya. Selain kamu, tidak ada orang lain yang bisa mereka cari, jawab tamu gunung yang duduk. Tapi kamu harus mengingat ini, jangan terburu-buru pergi ke tanah kegelapan. Bagaimanapun, tempat itu adalah sarang dari binatang sektor. Akan ada banyak binatang sektor di dalamnya. Jika kamu siap dan telah memutuskan kapan harus pergi untuk berurusan dengan mereka, datang cari aku sebelum kamu pergi. Luo Feng dipenuhi dengan ketidakpastian. Guru, apakah ke tempatmu? Anda hanya perlu mengingat untuk melakukannya. Tamu gunung yang duduk memutus jalur komunikasi dengan singkat. Luo Feng tercengang. Apa yang sedang terjadi? Dia mengerutkan kening saat dia mencoba untuk memahami keraguannya. Sebelumnya, guru tamu gunung yang duduk biasanya dianggap seseorang dengan temperamen datar. Dia juga selalu sangat memperhatikan Luo Feng. Tapi sejak kemunculan tanah paling berbahaya keempat, tamu gunung yang duduk telah berubah. Bahkan di tengah-tengah peristiwa besar seperti itu, dia sama sekali tidak mencari Luo Feng. Kali ini, guru tamu gunung yang duduk tiba-tiba menghubungi Luo Feng. Dan meskipun itu hanya percakapan singkat dengan satu instruksi, Luo Feng dapat merasakan bahwa gurunya kemungkinan besar masih sangat peduli padanya. Tampaknya ada beberapa perubahan dalam temperamen guru. Luo Feng berbisik. Mungkinkah karena dunia jin? Buku panduan 9 volume. Ini adalah seperangkat pengetahuan yang hilang dari dinasti jin, yang seharusnya tidak diberikan kepada orang luar. Menara bintang adalah harta karun sejati yang kemungkinan besar diciptakan oleh seorang dewa sejati. Aku punya kecurigaan sebelumnya bahwa guru berhubungan dengan dinasti jin. Ditambah lagi, guru telah memerintahkanku untuk mencarinya sebelum aku pergi untuk berurusan dengan binatang sektor. Alis Luo Feng berkerut saat dia tenggelam dalam pikirannya. Tentu saja dia bisa merasakan betapa misteriusnya gurunya. Luo Feng menyingkirkan semuanya. Hal terpenting yang harus dia persiapkan untuk saat ini adalah sapuan besar.
Dalam sekejap mata, 1 tahun telah berlalu. Di dunia jin, di kamp militer tentara timur, di markas tentara Sungai Piton, Luo Feng berada di aula rumah batunya. Cincin titik militer. Luo Feng mengenakan cincin titik militer di pergelangan tangannya, mengaktifkan kekuatan dewanya. Tiba-tiba terjadi perubahan dalam ruang dan waktu sekitarnya, dan sosok bermandikan cahaya kemasan muncul entah dari mana. Tuan Bima Sakti, sosok yang bermandikan cahaya kemasan itu menyapa. Tunjukkan simulasi semua ahli hukum dan dewa sejati yang lolos seleksi untuk 4 tentara utama yang telah saya selidiki sejauh ini, kata Luo Feng. Ya, sosok dengan cahaya kemasan menanggapi dengan hormat. Dalam lingkungan luas ruang yang awalnya hanya ditempati oleh Luo Feng dan sosok itu, banyak sosok muncul dengan cepat. Orang-orang ini mengikuti cara antri yang sangat sistematis. Mereka semua berdiri tak bergerak di tempat yang sama, terlihat seperti orang bodoh sambil memancarkan aura kehidupan mereka. Dalam dunia senjata militer, mensimulasikan aura kehidupan relatif mudah. Luo Feng melihat sekeliling sambil dengan hati-hati merasakan kekuatan dewanya. Penampilan dasar master alam semesta tertentu tetap sama. Bagaimanapun, penduduk asli dunia jin belum pernah melihat mereka sebelumnya. Jadi apakah penampilan mereka berbeda atau tidak terlalu menjadi masalah bagi mereka. Inilah mengapa hanya dengan mencari dengan mata telanjang, dia sudah bisa menemukan beberapa target. Simpan 61 ini dan bersihkan sisanya, perintah Luo Feng sambil dengan cepat menggunakan kekuatan dewanya untuk mengunci 61 master alam semesta di tengah-tengah kerumunan. Ya, sosok yang bermandikan cahaya kemasan itu menjawab dengan hormat. Tiba-tiba, sejumlah besar sosok prajurit mulai menghilang satu persatu, meninggalkan 61 prajurit yang merupakan ahli hukum. Tunjukkan padaku daftar yang mencatat waktu mereka masuk tentara, perintah Luo Feng. Dia baru saja memberikan perintahnya ketika langsung di atas 61 ahli hukum ini, waktu akurat mereka saat memasuki pasukan, masing-masing muncul dalam urutan prioritas. 61 ahli hukum ini tiba dalam kelompok. Luo Feng melihat dan menganggukkan kepalanya dalam diam. Totalnya mereka dibagi menjadi 5 gelombang, dan gelombang terakhir masuk 2 bulan lalu. Jadi dari 2 bulan lalu sampai sekarang tidak ada satupun yang masuk tentara. Saya kira jumlah master alam semesta dari Tanah Suci Bulan Ungu dan aliansi kekuatan bersatu hampir mencapai batas mereka, kata Luo Feng pada dirinya sendiri. Sepanjang tahun, Tanah Suci Bulan Ungu memiliki total 110 master alam semesta yang bergabung dengan tentara. Di sisi lain, kamp pasukan bersatu mengirim 166 ahli hukum. Ini dapat dianggap satu batch. Secara total, Tanah Suci Bulan Ungu harus memiliki total 205 prajurit masih hidup, dan kamp pasukan bersatu harus memiliki total 238 prajurit. Luo Feng mengangguk sambil memikirkannya. Saya kira mayoritas master alam semesta dari Tanah Suci Bulan Ungu telah menerobos masuk, dan itu juga untuk aliansi kekuatan bersatu, di mana sebanyak setengah dari kekuatannya mungkin telah menerobos masuk ke sini. Dilihat dari jumlah prajurit, cukup jelas bahwa jumlah yang didiskualifikasi selama seleksi tidaklah besar. Luo Feng mengangguk dalam hati-hati. Sepertinya selama seleksi untuk master alam semesta dari samudera semestaku, tingkat kematian mereka jauh lebih rendah daripada penduduk asli dunia jin. Luo Feng berspekulasi bahwa berbagai kelompok kuat akan bertindak secara berkelompok. Setiap batch kemungkinan besar akan membawa beberapa harta, dan bahkan mungkin ada harta sejati tertinggi di antara harta karun ini, sehingga mereka akan lebih mudah lolos masuk tentara. Sudah waktunya untuk bertindak. Luo Feng menarik napas dalam-dalam saat secercah niat membunuh melintas di matanya. 4 jenderal. Luo Feng menjalin kontak langsung dengan 4 jenderal dari 4 tentara utama melalui dunia persenjataan militer. Beberapa saat kemudian, 4 sosok simulasi muncul tidak jauh dari Luo Feng. Bima Sakti, Bima Sakti, mengapa Anda memanggil kami? Itu sangat jarang, kata Salju harmonis. Saya ingin membunuh sekumpulan ahli hukum, kata Luo Feng dengan lugas.
Keempat jenderal itu bingung. Membunuh satu kelompok? Membunuh berapa banyak? Berapa juta? Keempat jenderal sangat khawatir karena mereka enggan membunuh terlalu banyak prajurit secara brutal. Peristiwa seperti itu akan menimbulkan kekacauan. Luo Feng hanya tertawa. Jangan khawatir, bahkan tidak sampai 500 orang. Tidak lebih dari 500. Empat jenderal sekarang bisa tertawa bersama. Jumlah itu akan setara dengan pertarungan normal dalam suku Acak, di mana jumlah master hukum yang meninggal tidak diketahui. Alasan mengapa saya meminta bantuan kalian empat jenderal adalah karena semua prajurit ini, hampir 500 dari mereka, tersebar di antara 4 pasukan. Luo Feng menjelaskan. Rencanaku adalah menyerang dan membunuh mereka semua dalam satu gerakan, dan persyaratanku harus menggunakan serangan jiwa. Mereka tersebar di 4 camp militer. Membunuh mereka semua sekaligus sangat sulit, jadi aku hanya bisa meminta bantuan keempat jenderal. Jika kalian semua dapat mengeksekusi miniatur alam semesta bersama-sama untuk menyelimuti seluruh camp militer, aku akan dapat melenyapkan semua jiwa itu secara langsung dalam sekali jalan, dan tidak ada yang akan selamat. Ini benar-benar tugas yang sangat mudah. Bima Sakti, tolong beritahu saya semua aura kehidupan dari hampir 500 tentara itu, dan hanya itu yang saya butuhkan. Para jenderal sama sekali tidak peduli. Dunia jin sangat besar, 500 ahli hukum seperti setetes air di lautan. Luo Feng mengangguk. Dia memutar kepalanya dan melihat makhluk emas di sampingnya. Saya telah memeriksa tentara-tentara itu berkali-kali, dan saya telah menemukan semua tentara ahli hukum itu. Tolong simulasikan semuanya berdasarkan distribusi mereka di 4 pasukan. Kirim mereka ke 4 jenderal. Ya Tuan Bima Sakti, kata makhluk emas itu. Dunia titik militer dalam cincin titik militer yang digunakan oleh keempat jenderal menunjukkan sosok tentara. Mereka semua memiliki aura yang berbeda, tetapi mereka semua adalah ahli hukum. Totalnya kurang dari 500, tapi aku punya 201, kata Salju Harmonis dari tentara timur sambil tersenyum. Saya hanya memiliki 60 di tentara utaraku. Para jenderal berbicara dengan santai. Berdasarkan lokasinya, wilayah tentara timur memiliki makhluk paling banyak dari lautan semesta. Totalnya ada 443. Luo Feng memandang para jenderal. Para jenderal, tolong lakukan teknik miniatur alam semesta pada saat yang sama. Setelah Anda semua menemukan target, segera beritahu saya. Saya memiliki token komunikasi. Saya akan mengirim pesan kepada Anda semua sekaligus. Saat Anda menerima pesanku, Anda bisa melakukan pemusnahan jiwa pada semua target pada saat yang sama. Oke, para jenderal mengangguk. Apa maksudmu? Kita bisa mulai menemukannya sekarang? Iya, sekarang. Luo Feng mengangguk. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham. Capek sekali guys.